Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempelajari dan memahami berbagai karya ilmiah tentang tasawuf, khususnya yang berjudul Ensiklopedia Tasawuf. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Susanti dengan NIM 240102058. Nah, dalam tugas refleksi kali ini, saya akan menyampaikan hasil pemahaman saya terhadap dua judul teman saya yang kebetulan memiliki judul yang sama, yaitu Ensiklopedia Tasawuf, namun dibagi menjadi dua pembahasan, bagian pertama dan bagian kedua. Keduanya sama-sama membahas dunia tasawuf secara mendalam dari berbagai sudut pandang, mulai dari sejarah, tokoh, hingga penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan modern. Nah, kita langsung saja ke jurnal yang pertama, Sejarah Perkembangan Tasawuf di Dunia Islam, karya Suherman 2019. Dari jurnal ini, saya memahami bahwa tasawuf muncul sebagai bentuk penyucian diri dari kehidupan duniawi yang berlebihan dan berfokus pada hati serta ketulusan beribadah. Nah, untuk yang jurnal yang kedua, Konsep Ma'rifat dalam Tasawuf Al-Ghazali, karya R. Kurniawan 2020. Al-Ghazali mengajarkan bahwa ma'rifat adalah pengetahuan batin yang membawa manusia mengenal Allah melalui hati, bukan sekedar akal. Itulah pemahaman yang jurnal kedua secara singkatnya. Kita langsung saja ke jurnal yang ketiga, Tasawuf Akhlaki dan Refleksinya di Era Modern, karya Siti Latifah 2021. Saya memahami bahwa nilai tasawuf masih sangat relevan di zaman modern karena mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan ketenangan hati. Itulah untuk jurnal yang ketiga. Kita langsung ke jurnal yang keempat dengan judul Pemikiran Tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani oleh Haji Saifuddin 2018. Jurnal ini menunjukkan bahwa sufi sejati bukan yang menjauh dari dunia, tetapi tetap beramal soleh di tengah masyarakat dengan hati yang bersih. Itulah untuk jurnal yang keempat. Nah, kita ke jurnal yang kelima dengan judul Hakikat Zuhud dalam Perspektif Sufi Klasik, karya F. Maulana 2019. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tapi melepaskan ketergantungan hati pada dunia. Itu yang disebut kebebasan spiritual. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke jurnal yang keenam dengan judul Sufisme dan Kebudayaan Nusantara oleh N. Rahman 2022. Dari jurnal ini saya paham bahwa tasawuf berperan besar dalam membentuk budaya Islam di Indonesia seperti tradisi zikir, wirid, dan kesenian bernilai dakwah. Itulah untuk yang jurnal keenam. Kita langsung ke jurnal yang ketujuh, Peran Tasawuf dalam Pendidikan Karakter oleh R. Hasanah 2020. Tasawuf menanamkan nilai adab dan akhlak dalam pendidikan. Guru bukan hanya pengajar ilmu, tapi juga pembimbing rohani. Nah, itu untuk jurnal yang ketujuh secara singkatnya. Kita langsung ke jurnal yang ke-8, Tasawuf sebagai Terapi Jiwa Modern oleh Iputra 2021. Yang membahas zikir dan tafakur dapat menjadi terapi jiwa yang menenangkan hati di tengah stres kehidupan modern. Itulah untuk jurnal yang ke-8. Nah, kita langsung saja ke jurnal yang ke-9, Nilai Cinta Ilahi dalam Tasawuf Rabiah Al-Adawiyah oleh D. Azizah 2020. Dalam jurnal ini secara singkatnya saya jelaskan bahwa Rabiah mengajarkan cinta tanpa pamrih kepada Allah, bukan karena takut neraka atau ingin surga. Nah, kita ke jurnal yang terakhir tanpa berlama-lama dengan judul Konsep Fana dan Baqa dalam Tasawuf Ibnu Arabi oleh T. Wahid 2023. Saya memahami bahwa fana adalah lenyapnya ego dalam kehadiran Allah, sedangkan baqa adalah hidup dengan kesadaran ilahi. Baiklah, dari kesimpulan yang tadi saya jelaskan, dari 10 jurnal ini saya memahami bahwa tasawuf adalah ilmu tentang kebersihan hati, tentang bagaimana manusia menundukkan ego agar dekat dengan Allah. Ini menekankan sisi spiritual personal dari tasawuf tentang perjalanan jiwa, tokoh sufi, dan dasar ajarannya. Mungkin untuk selanjutnya akan saya jelaskan lebih rinci lagi di video yang terakhir. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.